Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang sabar. Hadis yang nomor 47. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong suaranya. Hadis yang nomor 47, hadis Sulaiman bin Surad. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulan yastabban. Lalu di waktu itu ada dua orang saling mencela. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuh. Salah seorang dari keduanya itu telah memerah wajahnya dan membesar urat-urat lehernya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, tentu hilanglah darinya apa yang sedang dia rasakan. Law qal, andai dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andai dia mengucapkan ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, zahaba minhu ma yajid, akan hilang tentu akan hilang darinya apa yang sedang dia rasakan. Faqalu lahu, maka orang-orang berkata kepadanya, yaitu para sahabat mengatakan, innan nabiyya qal ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Nabi bersabda, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan istilah muttafaq alaih. Para jamaah sekalian, hadis ini bicara tentang sifat sabar, yaitu sabar dalam artian apa? Menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian yang dilarang oleh Allah adalah memperturutkan hawa nafsunya. Ya, memperturutkan hawa nafsunya. Di sini hadis ini bicara tentang anjuran Rasulullah SAW agar seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam artian amarahnya. Marah. Kisah dua orang yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang itu saling mencela, berantem. Yang satu emosinya sudah memuncak. Ya, emosinya sudah naik. Terlihat dari mana? Dari wajahnya yang sudah mulai memerah. Urat-urat dia sudah mulai membesar, yang pertanda bahwa emosi dia
kemarahan dia sudah menguasai pikiran dan jiwanya. Lalu Rasulullah SAW berusaha untuk mereda dengan memberikan nasihat kepada laki-laki itu agar dirinya tak dikuasai oleh amarah. Ya. Jadi hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Tentu tema besarnya yang diusung oleh Imam Nawawi adalah sabar dalam meninggalkan amarah, tegar, teguh dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang dilarang adalah apa? Amarah, dalam artian memperturutkan emosi dia, memperturutkan hawa nafsu dia. Seseorang yang marah, dia akan berada di bawah kendali setan. Seseorang yang marah, dia akan berada dalam kendali setan, sehingga dia tidak lagi bisa berpikir dengan jernih, lalu jiwanya pun akan dipenuhi dengan kekotoran. Makanya orang yang marah akan muncul dari dia perilaku-perilaku negatif. Seringkali terucap dari dia kalimat-kalimat yang kotor. Kemudian muncul dari dia perbuatan-perbuatan yang jelek. Akhirnya satu dia lakukan, lahir 1000 keburukan. Itulah amarah. Yang dimaksud dengan amarah di sini adalah luapan emosional karena memperturutkan hawa nafsu saja. Ya. Yang dimaksud amarah di sini adalah memperturutkan hawa nafsunya dia. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tak sejalan, yang mengusik rasa aman dia, maka muncullah hawa nafsu ini, amarah ini, demi mempertahankan eksistensi dia, demi mempertahankan ego dia. Ini amarah yang dilarang di dalam syariat Islam. Seseorang yang berada dalam amarah, itu tadi, pikiran dia sudah tak bisa terkontrol, jiwa dia kotor, maka akibatnya ucapannya dia kotor, perbuatan dia lahir perbuatan jelek. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mulai muncul sifat amarah kita, hawa nafsu kita, emosional kita mulai naik, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari syaitan, dari setan. Seperti saya katakan tadi, amarah ini munculnya dari setan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari setan. Andai orang yang marah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka amarah dia bisa terkendali, emosi dia mulai terkontrol. Ya, bukan marahnya hilang. Tidak mungkin sifat marah itu hilang dari seseorang, para jemaah. Kenapa? Karena Allah ciptakan seseorang itu sudah dibekali oleh Allah dengan sifat marah, suka, bahagia, senang, benci, cinta, dan sebagainya. Ini sifat manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah ciptakan manusia dengan dibekali kecintaan dengan hawa nafsu. Marah itu sifat yang pasti ada pada diri seseorang. Lantas apa yang dilarang di sini?
Yang dilarang di sini adalah mengumbar amarah dia, melepas amarah dia dengan dasar hawa nafsu saja. Ini yang dilarang di dalam syariat Islam. Lalu apa kebalikannya? Kebalikannya adalah kita disuruh mengendalikan amarah kita. Makanya kiatnya, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan amarah kita? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari gangguan setan. Berlindung kepada Allah. Kenapa harus berlindung kepada Allah dari gangguan setan? Karena alasan terjawab tadi, amarah muncul dari setan. Bukan kita memiliki sifat amarah berarti kita setan, tidak, jangan salah paham. Ketika seseorang melampiaskan amarahnya bukan pada tempatnya, nah inilah berarti dia dikuasai oleh gangguan. Bukan amarahnya. Amarahnya itu bagian yang tak akan terpisah dari manusia, tidak akan bisa. Setiap orang mesti marah. Rasulullah pernah marah, para sahabat pernah marah. Ya. Tapi ketika amarah kita lampiaskan hanya sekedar memenuhi hawa nafsu, maka disitulah posisi penempatan amarah yang salah. Kenapa? Karena amarah seperti ini sudah dikendalikan oleh setan. Makanya ini korelasinya. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian syaitan itu apa? Apa syaitan itu? Iblis? Apa syaitan, Pak? Hah? Anaknya iblis. Ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan kalimat ta'awudz ini di pembahasan pertama di tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau Bapak Ibu buka tafsir Ibnu Katsir, pembahasan pertama itu tafsir ta'awudz ini, tafsir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu beliau menafsirkan bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau menafsirkan Al-Fatihah. Nah, nanti buka di tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan kata syaitan itu apa. Ini menarik. Kita bisa tahu kenapa orang marah itu disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Gitu kan? Syaitan dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Kata syaitan itu artinya, kata Ibnu Katsir, makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Syaitan itu artinya makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kata syaitan berasal dari akar kata dalam bahasa Arab syatona, shin ta nun, shin ta nun. Kalau dibaca syatona, artinya syatona. Ini kalau ada nama orang syatona nggak tahu. Syatona itu artinya jauh. Jauh. Berarti syaitan itu sosok makhluk yang jauh. Jauh dari apa? Rajim. Makanya disebut syaitanir rajim. Terkutuk, berarti makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat yang dimurkai sama Allah. Faham?
Saya ngomong pelan-pelan ya, paham? Ini prinsip ini, menarik ini. Seorang ahli bahasa namanya Imam Sibawai, beliau mengatakan kalau seseorang dalam bahasa Arab mengatakan tashattana fulanun, ini dalam bahasa Arab ya, tashattana fulanun artinya apa? Seseorang memiliki perangai-perangai yang menjadikan dia jauh dari rahmat Allah. Paham? Kata simpelnya setan lo, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kalau tasyattana fulan, si fulan itu sudah jadi setan. Kalau bahasa kita setan lo ya. Jadi kan bukan jin, Pak. Bukan jin kan, Bu. Dia manusia. Tapi kalau kita ngomong setan lo, maksudnya apa? Apa dia setan? Bukan. Dia memiliki sifat-sifat setan. Apa sifat setan itu? Sifat-sifat yang menjadikan dia itu dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya, dari surganya, dikeluarkan karena sifat-sifat buruk ini. Faham sampai sini? Nah, sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh setan itu apa? Banyak, diantaranya memperturutkan hawa nafsu dia, melampiaskan amarah dia, berarti itu sifat setan. Kemudian Allah mengatakan wa'mur bil urfi, wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, ajak mereka berbuat baik lalu berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kata Ibnu Qayyim ini terhadap manusia. Kalau sama-sama manusia, real fisik manusia, kamu maafkan kesalahan dia, ajak dia berbuat baik. Kalau dia terus berbuat jelek, kamu tinggal. Tapi kalau melawan sifat-sifat setan dan setannya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau ada gangguan setan yang menimpa kamu, maka kamu serahkan kepada Allah yang bisa nangani setan. Paham Pak Bu? Paham ya? Kalau manusia, kamu suap dia dengan kebaikan, lakukan kebaikan sama dia, nanti dia tekuk lutut sama kamu. Tapi kalau setan nggak bisa, serahkan sama Allah. Makanya ini pembahasan panjang, menarik ini. Makanya secara singkat apa? Kalau mulai sifat amarah itu mulai bergejolak di tubuh kita, berarti setan itu sudah mulai bereaksi, menguasai diri kita. Maka berlindunglah kepada hanya Allah yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruk seperti ini. Hanya Allah yang bisa menghilangkan sifat-sifat yang menjadi ciri khas sifatnya setan. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham Pak? Tapi kalau ngelihat orang jahat, ini orang jahat nih kayak setan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan Pak, salah. Tapi apa? Lakukan kebaikan kepada orang itu. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, suami saya galak, marah-marah, melulu Ustadz. Apa yang harus dilakukan? Hah? Berbuat baik. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berbuat baiklah sama suami Anda. Jangan
keluarkan jurus-jurus maut gitu kan, merayu, berbuat baik sama suami, nanti dia akan tekuk lutut dengan itu. Tapi kalau sifat buruk, kita tidak tahu kayak apa bentuknya. Setan, kita tidak tahu seperti apa setan dari kalangan jin. Bagaimana cara menghilangkannya? Berlindung kepada Allah, berdoa sama Allah agar Allah menghilangkan sifat-sifat buruk dari diri kita. Ini makna hadis ini. Bisa difahami, Pak? Faedah lagi dari hadis ini apa? Perhatikan, ada orang marah di samping Nabi. Dia teriak-teriak, mukanya memerah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang yang marah-marah? Kira-kira kalau kita ada orang ngamuk-ngamuk di rumah Bapak, udah di rumah Bapak, marah-marah lagi di rumah Bapak, kira-kira Bapak apain, Pak? Lihatlah akhlak Rasulullah. Orang marah-marah di masjid Nabi, di tempatnya Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sini kamu, saya ajarin sesuatu ya. Kalau kamu baca, nanti kamu gak marah. Apa yang dimaksud ini? Lihat akhlak Rasulullah. Lihat akhlak Nabi. Nabi ini cool banget gitu loh ya, dingin ngelihat orang marah-marah, tapi ditanggapi oleh Rasulullah dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kelembutan. Sini kamu lagi marah, sini saya ajarin sesuatu biar nggak marah-marah kamu ya. Berarti keburukan, sifat buruk itu dibalas dengan apa? Kelemah lembutan, Pak. Kalau orang marah-marah dibalas dengan marah-marah, jadinya apa? Jadinya pinggir jalan lampu merah. Ya enggak? Lampu merah. Akhirnya apa? Diketawain orang. Gila orang udah berantem tuh. Diketawain orang, diledek orang, kamu enggak dihargai orang. Gara-gara spionnya disenggol sedikit, waduh, ragunan keluar. Masing-masing sudah jadi pawangnya binatang terus di situ manggil. Lihat ini akhlak Nabi. Orang marah dibalas oleh Rasulullah, disikapi oleh Rasulullah dengan akhlak mulia, dengan kelemah lembutan. Ya memang ini nggak semudah kita mengucapkan seperti ini. Bayangin ada orang marah-marah terus kita disuruh lemah lembut. Kalau orang memiliki iman yang kuat, maka dia akan tetap hadapi itu dengan dingin. Inilah akhlak Islam. Coba lihat hadis yang dibawa, masih berkaitan erat dengan marah. Dari Mu'adz bin Anas bahwa Salam bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, lihat. Siapa yang mampu mereda amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Artinya apa? Istimewa, Pak. Diistimewakan. Hingga dia menyuruhnya memilih dari bidadari yang dia kehendaki. Artinya apa? Masuk surga, Pak. Diistimewakan dari semua manusia, lalu disuruh masuk surga. Laki perempuan, dia akan disuruh masuk surga oleh Allah. Ini kemuliaan diperoleh bagi siapa? Orang yang bisa mereda, mengendalikan amarah. Memang susah ngendaliin amarah, Mas. Lalu apa kiatnya? Ya kiatnya iman.
keimanan dia yang akan bisa mereda itu. Hati yang bersih dengan iman, dengan tauhid, dengan ibadah, dia yang bisa mengendalikan amarahnya. Tapi kalau hatinya kotor, penuh dengan syirik, penuh dengan kekufuran, penuh dengan maksiat, dia tidak akan bisa mengendalikan amarahnya, Pak. Mulutnya jadi mulut ember, Mas, Mbak. Mulutnya jadi mulut sampah, kasar. Kata Rasulullah di hadis sahih, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian saya tunjuki siapa penghuni neraka? Kullu jawadhin mustakbir, setiap orang yang berwatak kasar sama orang dan lagi sombong. Jadi mengendalikan amarah itu tidak akan bisa dilakukan oleh semua orang. Terapi emosional, sekolah kepribadian gak akan bisa kalau anda ndak iman sama Allah, gak rajin ibadah. Mau dosen kepribadiannya pun dia tidak akan bisa. Itu hanya lipstick saja. Jadi ini semua kembali kepada iman hatinya, kembali kepada ketakwaan, amal solehnya dia. Ini yang akan bisa mengendalikan emosi dia, amarahnya. Makanya janjinya ini. Jadi jangan sampai orang memberikan punya kesimpulan, kalau gitu kalau saya marah saya kendaliin aja, nanti kan dijamin masuk surga. Kalau gitu nggak perlu saya sholat beribadah, cukup saya ngendaliin amarah, saya bisa masuk surga. Jawabannya silahkan dicoba kalau bisa. Silahkan coba. Kita tantang, silahkan coba kalau bisa. Kalau anda tidak iman sama Allah, gak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak kenal dengan rukun iman, tidak tahu apa itu rukun iman dan konsekuensi maknanya, tidak rajin beribadah khususnya sholat yang menjadi tiangnya, gak bakal dia bisa mengendalikan amarahnya. Jamin tidak akan bisa. Jadi wajar kalau Rasulullah memberikan jaminan orang yang mengendalikan amarah masuk surga. Hadis yang berikutnya sama, masih masalah amarah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah aku nasihat. Beliau mengatakan la taghdab, beliau bersabda jangan marah. Faraddada miraran, lalu dia mengulang permintaannya berkali-kali dan beliau tetap bersabda la taghdab, jangan marah. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi jangan marah? Apa Pak? Gak boleh marah? Nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak. Manusia suruh ngilangin sifat marahnya, nggak bisa. Sifat marah itu bagian dari kita kok, nggak bisa. Beda-beda aja cuma cara menunjukkan amarahnya kan. Orang Jawa Timur berbeda cara menunjukkan marahnya dengan orang Solo Pak. Orang Batak beda cara menunjukkan amarahnya dengan orang suku yang lain. Semua akan berjalan sesuai apa? Cara, sesuai budaya masing-masing. Tidak akan bisa. Rasulullah marah-marah Pak. Merah mukanya pernah, meninggi suaranya pernah. Tapi yang dimaksud marah ini apa? Itu tadi saya ulangi lagi, marah yang bersumber dari hawa nafsu. Ya, satu. Yang kedua, yang dimaksud jangan marah apa? Jangan membiarkan amarah kamu itu volumenya naik.
Lalu apa? Lalu tahan. Laisa asyadidu bisur'ati. Orang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, bergulat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia kendalikan, dia reda. Ini orang hebat. Ketika amarahnya muncul bergejolak dari mana? Dari hawa nafsu. Jadi kiatnya apa? Baca ta'awudz. Terus yang kedua apa? Wudu. Kata Rasulullah, kalau kamu marah, wudu. Kenapa? Karena marah itu uapnya neraka jahanam. Waduh, lebih serem lagi kan. Terus yang ketiga, kiatnya kata Rasulullah, kiat mengendalikan marah apa? Kalau kamu marah, pindah posisi. Kalau kamu duduk, diri. Kalau kamu berdiri, duduk. Maksudnya pindah posisi. Di rumah nih, emosi tahu-tahu naik karena 1-2 hal, marah. Cepat pindah. Kalau perlu keluar rumah sebentar. Ta'awudz, wudu. Masih belum bisa mereda dua-dua ini. Ta'awudz nggak bisa, wudu nggak bisa, keluar Pak, cepat. Pindah posisi, kata Rasulullah, pindah posisi. Dan ini benar-benar mujarab. Nah inilah sifat amarah. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, hadis yang 50. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa ma'alihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Subhanallah. Lihat ya. Ujian akan senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah dalam dirinya, anaknya, dan hartanya hingga dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Artinya apa? Sama dengan ayat yang di Al-Baqarah, wala nabluwannakum. Pasti kami uji kalian. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ujian, cobaan itu pasti ada dalam kehidupan. Ya. Ujian, cobaan sama aja. Akan menimpa seseorang, pasti. Kedua, ujian dan cobaan itu akan semakin besar pada diri orang beriman. Semakin dia taat beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, ujiannya tambah gede, Pak. Kok aneh? Saya kasih logika berpikir sederhana. Besi masih baja. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap besi baja? Enggak diapa-apain, paling dipotong dipakai buat cor bangunan. Kan gitu kan? Tapi kalau kamu ingin besi ini manfaatnya lebih dahsyat lagi, apa? Kamu tempa besi ini. Dibakar dengan kekuatan api yang sekian derajat. Kemudian setelah itu ditempa lagi, dibakar lagi, ditempa lagi, dibakar lagi terus. Jadi apa? Pisau. Paham? Udah pisau ditajam, tapi didiemin aja. Apakah ketajamannya masih berlaku? Enggak. Ya kan?
Contoh lagi, batu permata sebelum dia menjadi sebutir permata yang 1 gram ya, karat ya, yang 1 keratnya, 2 keratnya bisa mencapai 1 miliar. Sebelum dia sampai harga itu di mana dia posisinya? Batu, ya kan? Batu mungkin di tengahnya, batu Pak, batu. Kapan dia seharga senilai itu? Dipotong, diolah, diginiin dia. Artinya apa Pak? Tingkat iman seseorang itu akan semakin tinggi, terus tinggi. Kapan? Kapan Pak? Ketika dia ditempa dengan berbagai macam ujian. Ya. Sisi lain mungkin itu orang kafir, kagak sholat, hidupnya kok enjoy aja. Ya iyalah, kenapa? Dia sudah batu Mas. Dia sudah batu. Dia udah orang kafir, dia hatinya udah kotor. Apalagi yang mau diharapkan dari sebuah batu? Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Hati-hati mereka itu keras, bahkan lebih keras dari batu. Batu saja kata Allah, kamu kasih air netes, terus batu ini jadi apa? Lubang. Bahkan batu ini akan pecah mengeluarkan air. Tapi hati manusia yang membatu tak akan bisa keluar air dari situ. Terus mau diapain lagi? Kerasnya hati dia, membatunya hati dia, itu sendiri sudah azab buat dia. Tapi permata ini biar tetap mengeluarkan cahayanya, dia harus rajin digosok, dipoles. Pisau ini biar tajam terus, harus rajin diasah, dia akan terus tajam. Pernah ngelihat pedang yang dipakai oleh Al-Gojo di Arab Saudi untuk menggal lehernya orang yang kena qisas? Pernah lihat? Saya juga nggak pernah. Saya cuma ngelihat di YouTube. Ngelihatnya ngeri, nggak kuat ngelihatnya. Kan kalau ada qisas di Arab Saudi, tuh Al-Gojo megang pedangnya gimana? Diumpetin kan di balik tangannya gitu kan, diginiin kan. Kayak tentara megang pedang kan diumpetin begini kan, diumpetin begini Pak, taruh belakang. Yang mau dihukum mati dia jongkok kan gitu kalau di YouTube. Ketika sinyal sudah keluar dari hakim yang di belakang, punggungnya atau kepalanya kan digoyang sama 2 orang kan, senggol kepalanya, biar apa? Biar nunduk begini dia. Kalau orang digelitikin kan nunduk Pak. Ketika dia nunduk, sekali tebas, lepas tuh kepala. Kata kakak saya pernah lihat Zar sekali. 3 hari saya nggak bisa makan kata dia. 3 hari saya nggak doyan makan kata dia. Itulah, ini sebuah contoh saya ingin memberikan contoh bahwa hati orang beriman atau keimanan seseorang kalau ditempa dengan ujian terus, dengan cobaan terus, dia semakin apa? Mengkilap. Makanya bunyinya hadis ini apa? Hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Lihat bunyi ujung hadis ini, hingga dia bertemu dengan Allah tanpa membawa. Ketika pisau itu diasah terus, ada karat dan kotoran di situ? Ada. Ketika dia wafat,
hatinya bersih, tak ada dosa sedikit pun. Ini manfaat ujian. Berarti pelajaran lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Ujian itu akan menimpa orang beriman sampai kapan? Sampai wafat. Nggak akan berhenti, Pak. Putus dari ujian ini, masuk ujian ini lagi, selesai ujian ini, ada lagi yang baru, terus begitu ujian demi ujian. Sampai kapan? Sampai orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia wafat. Sampai wafat. Jadi tidak bisa kita berharap hidup kita bebas dari ujian. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Tidak mungkin. Lalu berarti orang yang beriman itu hidupnya selalu susah ya? Enggak, hidupnya selalu bahagia. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, kata Nabi. Mengharukan, mengheramkan, menakjubkan urusan orang beriman. Semua yang menimpa dia itu baik. Loh, kok bisa? Ketika seseorang gosok batu permata, apakah gosokan dia batu permata itu membekas seperti anak-anak kita lagi mainan mobil kita terus digosok mobil kita? Membekas nggak itu gosokan yang ada di batu permata? Menghasilkan apa? Cahaya. Musibah itu datang, pasti datang. Tapi karena iman dia menghadapi ujian itu dengan apa? Sabar. Kesabaran dia ini yang menjadikan semua itu indah, melahirkan cahaya. Waktu itu saya kasih contoh apa? Orang beriman, pecinta tanaman. Dia melihat pohon mawar. Itu yang dia lihat apanya? Apanya, Mas? Bunganya. Orang yang tak suka yang dilihat apanya? Orang yang doyan durian yang dilihat apanya? Yang gak suka durian dilihat apanya? Itu, Pak, gambarannya, Pak. Faham, Pak? Kan? Itu gambarannya. Sudah. Orang yang gak punya iman, dia melihat musibah itu penderitaan. Dia melihat musibah penderitaan. Allah gak adil, kenapa aku diuji seperti ini? Dia melihat penderitaan. Tapi orang yang beriman melihat ujian itu apa? Keindahan. Kayak ngelihat durian, apa? Ngelihat dari jauh lewat Kalibata, cakep ini, baunya sedap nih. Iya kan, Pak? Bu, enak nih baunya. Kata orang Arab Saudi, "Kif, gila ente makan duri begini, bukanya gimana caranya?" Saya pernah dulu ngajak orang Saudi jalan-jalan ke Magelang. Saya ajak ke Magelang, saya masih di Al-Irsyad dulu di Semarang. Saya ajak ke Magelang. Magelang kan berderet, apa namanya? Salak. Ya. Semobil sama saya. Akhirnya dia ngomong, "Syuf Ustaz Nizar, nanti lihat Sanjar. Ntar dulu, itu dari tadi ana lihat di pinggir jalan itu apa?" Ana bilang, "Supir, berhenti. Ana bilang, "Iya." Lah, jangan deket. Kenapa? Ini kayak kulitnya buaya. Lihat sudut pandang, Pak, ya. Ini kulit buaya ini. Apa ini? Jangan enggak. Ente dipegang. Ih, kasar, sakit tangan ini. Kan banyak durinya kan. Sakit. Ana buka. Oh, bisa dikupas. Loh, dikupas. Oh, keluarnya itu, apaan itu? Ana makan, nggak beracun, kayak kulit buaya, katanya dia. Ana makan, ajib, ana bilang enak, manis.
Serius? 2 rius. Makan. Oh iya manis, beliin dong 2 kilo. Dia. Musibah, siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Yang punya iman rajin sholat, rajin ibadah, itu tidak. Kalau dia tidak rajin ibadah, tidak ada iman, dia akan melihat seperti ini, Mas. Allah nggak adil, kenapa aku diuji seperti ini? Wow, ngeluh. Semakin keras hatinya, semakin keras dan semakin jauh dari Allah. Orang beriman sama, bahkan lebih besar cobaannya dia. Orang yang kafir nggak dicela sama orang, kenapa udah kafir? Tapi orang beriman dicela. Lihat tuh ibu-ibu tuh bajunya begitu, pakai baju dicela, mau ke masjid dicela, jenggoten dicela, celananya dinaikin dicela, semua dicela Anda. Mau ngomong dikit, percuma ngomong sama dia, paling dibilang haram kamu. Dikit-dikit kakak boleh, udah jangan ngomong dia deh, repot. Serba dicela. Setan, nggak ada yang nyela setan. Nggak ada yang nyela setan. Lebih berat cobaannya. Rasulullah dianggap gila, Pak. Rasulullah Sayyidul Anbiya war Rasul, pemimpin para nabi dan rasul dianggap gendeng, Pak. Maling, tukang sihir, dukun, apa? Kurang apa Nabi? Dihina model apa? Tapi bagaimana mereka memandang cobaan dan ujian itu? Kenikmatan. Ngelihat durian dalamnya yang manis. Manis ya. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Sampai dia nanti ketemu Allah, dia nggak punya dosa sama sekali. Terakhir, apakah semua orang bakal bisa bersikap seperti ini terhadap musibah? Tidak. Coba lihat di surat Al-Asr. Sabar itu di yang keberapa? Sabar itu yang keberapa, Pak? Innal insana lafi rugi, manusia sudah. Kecuali siapa? Amanu. Ini yang pertama. Yang kedua, amilus. Yang ketiga, ngajak orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati. Yang keempat, sabar. Iman tanpa sabar rontok di tengah jalan. Amal soleh tanpa sabar besok maksiat dia. Nasihati orang tanpa sabar berantem, bener Pak. Saya kemarin negor orang, ada orang sholat di sebelah saya. Saya ingatkan karena dia ini guru di sekolah Islam, SMP Islam. Saya sholat di masjid punyanya SMP Islam. Dan itu sebuah organisasi tingkat nasional sudah. Duduk saya. Dia sholatnya itu tangannya itu nyaris nempel di tanah. Deprok kata orang Jawa gitu kan. Nyaris nempel di tanah, atau paling enggak dia angkat sedikit sama dia, ngangkat sedikit sama dia kan. Setelah salam saya bilang, karena dia di samping saya persis, saya bilang, "Mas, mohon maaf, sholat Anda tadi itu gerakannya ada yang dilarang. Kalau dia orang yang punya iman, beramal saleh, dia nanggepin apa? Terima kasih banyak. Terlepas dia nganggep benar atau salah, kan gitu kan? Jawaban dia apa? Anda ini ngurusin sholatnya orang, ngurusi sholat sendiri. Jangan sibuk ngurusin sholatnya orang." Saya bilang, "Maaf Mas, tangan saya dibuang sama dia. Maaf Mas, saya cuma nasihati. Udah jangan sibuk ngurusin sholatnya orang. Urus sholat kamu sendiri aja. Terima kasih."
Ya kan? Jadi beramal soleh pun kalau tanpa sabar Anda tidak bisa. Dinasehatin orang itu butuh sabar loh mas. Dan yang nasehati pun harus butuh sabar. Apalagi dia posisinya ustadz, punya jabatan, ditegur orang, aduh siapa lo? Contoh lagi, saya sholat di satu masjid, yang imam ustadz di komplek itu, ini komplek perumahan, dia ustadznya memang, baca Qurannya berantakan. Waktu itu saya habis pengajian di rumah yang dekat dengan masjid itu, saya colek bapak yang di sebelah saya yang punya rumah itu, Pak, imamnya siapa? Ustadz sini. Maaf Pak, saya boleh ketemu sama beliau enggak? Oh boleh Ustadz. Kenapa? Enggak apa-apa, saya mau ngobrol aja. Karena kan beliau dibilang, saya nanya dulu siapa dia? Ustadz. Nah, saya kan harus jaga wibawa dia. Ada apa Ustadz? Enggak ada apa-apa, pengen ngobrol. Di rumah bapak saja. Boleh, saya tungguin. Datang dia. Oh ya, gimana? Apa yang bisa saya bantu Anda? Dadanya udah diangkat dulu. Begini mas, mohon maaf. Ringkas cerita saya bilang, bacaan Anda tadi itu banyak salahnya. Ini cuma berdua doang nih. Banyak salahnya. Sayang, Anda ustadz di sini. Bacaan Anda berantakan. Ngomongnya apa Pak? Niat Anda memang baik. Anda punya niatan baik, tapi sayang, seringkali orang itu yang salah itu kupingnya yang salah dengar. Oh, ini jurusnya orang Surabaya ini Pak. Apa? Sing waras ngalah Pak. Terima kasih Pak. Sabar. Kalau kita greget-greget ya udah nasehatin kurang ngajar lo. Ya deh sabar deh mau diapain. Lihat posisi di Al-Asr. Yang terakhir itu sabar. Sabar. Iman itu butuh sabar. Amal soleh butuh sabar. Ya kan? Anda nggak ngerokok ngumpul sama teman-teman. Nih rokok. Enggak gue kagak ngerokok. So alim lo. Udah setan semua kan. Sabar kakak? Kakak sabar, bubar mas, besok bubar. Ya kan? Seorang artis pakai jilbab jadi ikon untuk jilbab Indonesia ini kakak sabar. Cerai sama suaminya dibuka di depan media telanjang langsung. Ya kan? Semua butuh sabar. Makanya sabar itu yang terakhir. Jadi apa semua orang bisa sabar atas segala problem musibah dia? Tingkat sabar dia itu cerminan atas imannya. Cerminan akan imannya. Bagaimana Bilal bin Rabah bisa sabar atas yang kalau kita mengalami nggak mungkin bisa kuat kita. Nggak bisa kita kuat. Berhari-hari disiksa sebelum matahari terbit sampai matahari hilang lagi. Mulai matahari belum nongol sampai matahari hilang lagi, itu Bilal disiksa dengan 1001 macam cara. Sebelum ada cara penyiksaan ala Vietnam, itu Umayyah bin Khalaf sudah lebih sadis dari penyiksaan ala Vietnam. Tapi apa sikap Bilal bin Rabah? Mengeluh enggak? Ngeluh sama orang enggak? Ngeluhnya sama Allah. Apa balasannya? Bilal, sendalmu di surga Bilal. Apa yang kamu lakukan? Saya sholat sunnah habis wudhu. Akhirnya orang berbondong-bondong sholat sunnah habis wudhu. Tapi kalau kena musibah ngeluh, Allah nyalain. Bukan itu aja kamu ngelihat sholat sunnah habis wudhunya. Iya, habis wudhu itu disunnahkan memang sholat 2 rakaat.
Tapi ada nilai iman yang tinggi di situ sehingga Rasulullah menghargai perbuatannya Bilal. Imannya yang mahal. Iya kan? Emang itu sunnah, amalan sunnah itu. Tapi ada nilai yang mahal dari Bilal. Apa? Iman dan kesabaran dia atas musibah itu. Jadi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Ketemu Allah nanti tanpa dosa. Kesimpulannya apa? Mahal memang nilai dari kesabaran dalam musibah. Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke 51. Di Riyadhus Shalihin ini pembahasan Imam Nawawi paling panjang, sabar. Hadisnya panjang sekali, banyak sekali. Dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pamannya Rasulullah, sepupu sama Rasulullah. Jadi sepupuan. Para ulama bilang Ibnu Abbas ini termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait. Kenapa? Karena bapaknya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi yang masuk Islam ada berapa? 2 doang. Sisanya Hamzah sama Abbas. Abbas punya anak yang masuk Islam siapa? Abdullah sama Fadl. Tahu Fadl? Fadl ini yang bopong Rasulullah waktu sakit itu. Ingat Rasulullah waktu sakit nggak keluar rumah, kemudian hari itu beliau keluar sambil dibopong. Pernah dengar ceritanya? Ya kan? Yang bopong itu salah satunya Fadl bin Abbas. Salah satu orang yang memandikan jenazahnya, jasadnya Rasulullah itu Fadl. Fadl yang bawain air kalau nggak salah. Yang bawain air untuk mandiin Fadl. Saudaranya Abdullah ini. Jadi ini para ulama bilang, sebagian ulama kalau Ahlul Bait diambil lingkaran yang panjang, ini mereka termasuk Ahlul Bait. Ya, Ibnu Abbas bercerita, qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais. Ini menarik ini. Uyainah bin Hisn tiba di Madinah. Lalu dia singgah di rumah putra saudaranya, berarti sepupunya. Namanya Hurr bin Qais. Ya, namanya Hurr bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar ibnul Khattab. Dan dia termasuk di antara sekian orang yang dekat kepada Umar dan para qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbana. Ini pelajaran banyak ini dari sini nih. Dan para qurra, tahu qurra? Qurra ini maksudnya para penghafal Quran. Qurra, qori istilah kita kan qori, hafid. Para penghafal Quran. Qurra itu bentuk jamaknya plural, bentuk plural ya, jamaknya ya. Dibentuk jamaknya qurra, tunggalnya namanya qori, yaitu hafil, penghafal Quran. Adalah orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan dan musyawarah Umar bin Khattab. Baik mereka orang-orang tua atau anak-anak muda. Lihat Pak, staf ahli Umar bin Khattab siapa?
Kalau dari hadis ini, staf ahli para khalifah dulu itu siapa? Para penghafal Quran, staf ahlinya, tim penasehatnya itu ulama penghafal Quran. Kalau pemimpin, tim penasehat, kasarnya tukang bisik-bisiknya dia, itu penghafal Quran, kira-kira yang dibisikin apa? Ayat Quran, Pak. Ya. Lah kalau pemimpin tukang bisiknya preman, orang kafir, yang dibisikin apa? Setan. Lihat ini contoh. Makanya kebijakannya apa? Saya dulu, ini pengalaman pribadi, ada satu teman Saudi, Ustadz, saya ada tamu besok, ente jemput dia di bandara. Dia mau jalan-jalan sama satu keluarga orang Saudi nih. Ya udah, ana jemput. Ana minta satu. Waktu itu kita deket sama kedutaan apa kan. Dia bilang, tolong jangan kasih tahu kedutaan. Kaget saya. Jangan kasih tahu Direktur Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Jangan kasih tahu mereka. Kenapa? Sudah, nanti aja saya kasih tahu. Ya, jemput aja. Anak jemput di bandara beliau sama anaknya. Nggak taunya dia ini siapa? Dia ini tukang bisik-bisiknya Raja Abdullah. Saya kaget. Ini musyawirnya, penasehatnya Raja Abdullah. Waktu itu sudah wafat beliau, makanya saya cerita orang udah wafat. Sama rajanya kan sudah wafat kan, rahimahumullah jangan. Ya. Udah saya jawab. Kedutaan dengar, Direktur Libya dengar, abis saya dimaki-maki sama mereka, dimarahin saya. Saya cuma ngambil kesimpulan apa, Pak? Lihat orang-orangnya. Orang yang di sekitarnya dia itu siapa? Itulah yang akan berpengaruh pada keadilan dia. Coba lihat sini, Pak. Ya. Sekitarnya Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab pun tukang bisik-bisiknya siapa? Penghafal Quran. Bagaimana kebijakannya yang akan muncul dari dia? Kan? Jadi kalau dianya sendiri kurang beriman, apalagi tukang bisik-bisiknya ini sekitarnya orang yang jauh dengan Allah, orang kafir lagi, ya sudah. Kita lanjutkan hadisnya. Faqala Uyainah libni akhihi. Lalu Uyainah berkata kepada putra saudaranya. Uyainah berkata kepada putra saudaranya. Saya baca terjemahannya aja langsung ya. Arabnya bolak-balik. Putra saudaraku, tapi kakak enak juga mau baca Indonesianya. Enak baca Arab. Yabna akhi. Nah, kan enak kalau pakai baca akhi. Ya kebiasaan, Pak ya. Yabna akhi. Jadi dulu kita yang biasa belajar bahasa Arab, Pak, disodorin buku Arab sama buku Indonesia, kita lebih milih buku Arab. Lebih enak baca Arab daripada bahasa kita sendiri. Kenapa? Ya karena dari kecil kita belajar. Sama orang dari kecil belajar bahasa Inggris, disodori buku Inggris sama bahasa Indonesia, seneng mana, Bu? Yang Inggrisnya. Ya begitulah, lumrah kan? Ya lumrah. Yabna akhi, wahai putra saudaraku,
laka wajhun inda hadzal amiri fasta'dzin li alai. Apa kata Uyainah? Uyainah mengatakan, kamu mempunyai kedudukan di samping khalifah ini, maka mintakanlah izin bagiku untuk menemuinya. Jadi si Hur bin Qais ini termasuk orang yang hafal Quran, berarti kan? Hur bin Qais ini hafal Quran. Berarti dia anak muda yang dekat dengan Umar bin, sepupunya Uyainah bin Hisn. Berarti bukan. Dia kepengen ketemu sama Umar bin Khattab. Tolong fasilitasi saya. Kalau bahasa sekarang kan gitu. Fasilitasi saya. Kemudian maka dia memintakan izin untuknya, yaitu Hur bin Qais minta izin untuk Uyainah. Lalu Umar mengizinkannya. Tatkala dia masuk, dia berkata, ya, ketika dia bertemu dengan Umar, si Uyainah mengatakan apa? Hi yabnal Khattab. Hi yabnal Khattab. Kalau bahasa kita, Anda ini gimana sih? Gitu loh. Bahasa gaulnya, Anda ini gimana sih? Gitu. Di sini nggak diterjemahin, cuma diterjemahin gitu aja kan. Maksudnya, Anda ini gimana wahai Ibnu Umar bin Khattab? Fa wallahi ma tu'tina jazla wa la tahkum fina bil adli. Ini kurang ajar ini mulutnya ini. Dia bilang apa? Demi Allah, kamu tidak memberi kami yang banyak dan kamu tidak memutuskan perkara di tengah-tengah kami dengan adil. Umar bin Khattab digituin. Maksudnya apa? Wahai Umar. Jadi dia ketemu Umar bin Khattab ini mau komplain. Dia mau komplain. Apa isi komplainnya? Wahai Umar, kamu tidak memberikan santunan apa-apa kepada kami. Dan santunan yang kamu berikan pun dikit, gak banyak. Kami butuh santunan yang banyak dari kamu. 2, kamu tak berhukum dengan hukum yang adil. Waduh, Umar diginiin, Pak. Lihat. Kemudian apa yang terjadi? Maka Umar marah hingga hendak menghajarnya, maksudnya memukulnya. Maka Al-Hur berkata kepadanya, Hur tadi itu yang penasihatnya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya. Apa? Allah berfirman kepada nabinya, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Si Uyainah ini termasuk orang bodoh. Wallahi ma jawazana Umaru hina talaha. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat ini ketika dia Hur membacanya. Dan Umar adalah orang yang selalu memperhatikan rambu-rambu kitab Allah. Apa maksudnya, Pak? Coba bayangkan kalau penasehatnya itu orang yang hafal Quran. Nasihatnya selalu kemana? Al-Quran. Ini Uyainah marah-marah. Lah yang diomelin Umar bin Khattab. Orangnya keras. Mau marah, tapi belum marah. Penasehatnya hafal Quran. Dinasehati, wahai Amirul Mukminin. Bukankah Allah berfirman, loh enak kan Pak nasihatnya apa? Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil. Maafin dia sudah. Maafkan dia. Ajak dia berbuat baik saja. Lalu tinggalkan dia. Dia kan orang bodoh. Ini orang nggak ngerti, nggak paham, jangan ditanggapi. Maafkan saja. Umar pun mendengarkan omongannya si Hur bin Qais. Lihat, Pak. Dalam lingkup kecil apa? Pentingnya mencari teman yang baik, Pak.
Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu ketika kamu bermain bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi dan sore. Jangan kamu berpaling dari mereka, jangan kamu tinggalkan teman-teman yang baik itu. Apakah kamu menginginkan dunia? Jadi kalau berteman, carilah teman yang taat kepada Allah. Teman yang taat, dia mengingatkan kita kalau kita salah. Kita mau berbuat kesalahan, dia sudah ngingetin. Kita mau maksiat, dia udah negor duluan, jangan. Ya, ini pentingnya, Mas. Kemudian lingkup suami istri, pentingnya suami istri itu saling menopang kebaikan. 4 hal kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah. 4 hal kebahagiaan seseorang di hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Salah satunya apa? Zaujah salihah tu'inuhu ala amri dinihi wa dunya. Istri yang salihah membantu dia urusan dunia dan akhirat. Saling nasihat, menasihati. Suaminya salah, ditegur, dinasihati. Istrinya salah, ditegur, dinasihati. Dan dua-duanya menerima nasihat yang baik. Ini pelajaran yang berarti buat kita. Lingkup yang agak luas, usaha, punya join usaha, alangkah baiknya partner yang kita jadikan main dalam bisnis kita, joinnya di perusahaan itu orang-orang yang punya iman. Dia yang saling mengisi. Karyawan-karyawan dia orang-orang beriman, saling nasihat nasihat. Bukan berarti nggak boleh berbisnis sama orang kafir, nggak boleh aja kalau bisnis. Tapi alangkah baiknya kalau orang yang ada di kantor Anda itu orang beriman. Kita salah diingatkan sama orang beriman itu. Kenapa? Karena dia tak menginginkan apapun kecuali hanya kebaikan. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia dekat sama Anda, ada lobster di balik tepung, Pak. Keinginannya gede daripada tepungnya. Ini pelajaran besar. Jadi sabar dalam menghadapi cobaan orang. Dicela orang, dicaci orang, itu biasa. Umar bin Khattab aja dicela, Pak. Lalu bagaimana menghadapi celaan dan cacian orang? Bagaimana? Cuekin aja, biarin aja. Jangan didengerin. Jangan ditanggapin, Mas. Ya, jangan ditanggapin. Orang mencaci maki kita, mencela kita, biarin aja. Jangan dibalas. Anda balas berarti Anda sama dia apa bedanya? Kadang orang berpikir apa? Enak aja kewibawaan kita diinjak-injak. Nah, berarti kamu sama dia. Sama-sama egonya. Sama-sama memilih hawa nafsu. Kemudian manfaat dari hadis ini, mengalah itu ternyata mulia. Tak semua mengalah itu hina. Kita diomelin orang, dicela orang, nggak menanggapi, kan ngalah namanya, Pak. Calling down itu mulia, bukan hina. Contoh, suami Anda marah-marah, lalu Anda diam, calling down, itu mulia. Sama, istri Anda ngamuk-ngamuk, marah-marah, Anda diam, Anda calling down. Itu hina? Tidak, itu mulia, Mas. Terus apa? Lihat kasus Umar. Ketika Umar diam, masalahnya berlanjut apa selesai? Selesai. Coba Anda terusin, apa yang terjadi? Gak selesai. Ya itulah
kemuliaan. Ya. Hadis berikutnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk sahabat penduduk Makkah dan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini dari keluarga miskin. Beliau pengembala kambing. Beliau seorang pengembala kambing. Jadi waktu kecil, dari kecil kerjanya sudah mengembala kambing milik penduduk. Jadi waktu masuk Islam itu beliau ini masih kecil, masih anak-anak. Abdullah bin Mas'ud. Beliau dikaruniai kelebihan oleh Allah. Apa itu? Kelebihan beliau dalam hal Al-Quran. Beliau mempelajari, membaca, menelaah isi Al-Quran. Sehingga beliau pernah mengatakan, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran melainkan aku tahu kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun, dalam kondisi apa ayat ini turun, dan maknanya apa ayat itu saya tahu. Kalau ada orang yang tahu satu ayat sedangkan aku belum tahu, saya akan sampri rumahnya walaupun rumahnya di ujung dunia sana. Ini Abdullah bin Mas'ud. Sahabat kalau ngaji Quran suaranya sangat merdu sekali. Kata Rasulullah apa? Kalian kalau ingin belajar ngaji, belajar sama Ibnu Mas'ud ini. Kenapa? Ibnu Mas'ud kalau ngaji Quran sama kalau Jibril baca. Sama dengan ayat pertama kali turun. Siapa yang pertama kali turun bawa? Jibril. Ngajinya Ibnu Mas'ud sama Jibril waktu bawa. Baca dia. Belajar sama dia ya. Wallahu akbar. Kayak apa orangnya? Orangnya kurus, kecil, pendek. Jadi orangnya pendek, kurus. Ibnu Mas'ud pernah dihina oleh penduduk Makkah ketika Rasulullah menyuruh Ibnu Mas'ud ini naik pohon kurma. Naik, Rasulullah masuk ke rumahnya, angin bertiup kencang. Orang-orang yang dibawa ngomong, ini kalau angin lebih gede lagi, ini bisa kepental ini Ibnu Mas'ud. Kepental dia jauh. Rasulullah keluar, siapa yang ngomong tadi? Saya ya Rasulullah. Ketahuilah, andai betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu ditimbang dengan gunung Uhud, masih lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Kemuliaan. Jadi pelajaran apa bisa kita nilai? Jangan mengukur kemuliaan itu dengan penampilan, Mas. Tampang, penampilan, gaya bicara, jangan. Itu semua terkadang hanya menipu saja ya. Ini pelajaran dari kisah Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya akan ada sesudahku sikap atharah. Apa sikap atharah? Sikap mementingkan dirinya sendiri, egois. Dan hal-hal lain yang kalian ingkari. Jadi ada orang-orang nanti setelah aku wafat di akhir zaman, pribadi mental orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, egois. Dan pun kalian akan melihat banyak kemungkaran di situ. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami?
Apa solusinya nanti kalau kondisi masyarakat seperti itu? Rasulullah menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Beliau bersabda, tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Atharah, kata Imam An-Nawawi, adalah memonopoli sesuatu dan mengabaikan orang-orang lain yang memiliki hak di dalamnya. Ya, egois, mementingkan dirinya sendiri. Hadis ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Hadis ini bicara tentang fitnah akhir zaman. Apa yang dimaksud fitnah akhir zaman? Bukan cobaan, keburukan-keburukan yang terjadi pada umat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dari masa hidupnya, masih beliau hidup, Rasulullah sudah memberitahu nanti akan terjadi di dalam umat Islam sendiri apa? Keburukan-keburukan dan kejahatan. Pelakunya siapa? Umat Islam sendiri yang melakukan. Banyak kitab-kitab yang ditulis tentang hal ini, banyak sekali, Pak. Ini satu hadis dari sekian banyak hadis yang bicara tentang keburukan-keburukan yang terjadi di tubuh umat Islam, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sejak beliau masih hidup. Apa itu? Hadis ini menyebutkan dua dan solusinya sekalian. Apa? Umat Islam di hari itu nanti hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli sama orang. Kamu mau nyungsep, kamu gak bisa makan, kamu gak bisa sekolah, kamu mau sakit, kamu mau mampus, emang gue pikirin. Ya kan? Egois. Sudah munculkah ini? Sudah. Gambaran paling jelas, real, sifat athara, egois ini apa? Setiap hari kita ngelihat di jalanan, ya kan? Apa? Lampu merah, lalu lintas. Dia nggak peduli, ini lampu merah, dia harus berhenti. Yang sebelah sono giliran jalan, nggak mau tahu, pokoknya saya harus jalan. Nggak peduli saya mau jalan, saya mau cepet nyampe, nyenggol mobil orang, kamu yang bego. Kan gitu kan? Bego lo, lampu merah lo yang bego. Habis deh, Pak. Lu, Mas, kamu lampu merah, nggak mau tahu, pokoknya saya lewat. Ya, egois. Nggak, itulah watak. Sudah watak zaman sekarang. Ini gambaran. Kalau dia di lampu merah seperti itu, berarti seluruh kehidupan dia begitu wataknya. Itu gambaran sudah. Mental-mental lampu merah sudah. Itu semua hidup dia. Loh, kalau dia ramah sama orang, berarti ada sesuatu yang ingin dia ambil dari itu orang. Ada manfaat yang ingin dia peroleh dari orang itu, makanya dia baik. Kalau nggak ada sesuatu yang ingin dia peroleh dari dia, dicuekin sama dia. Ini egois masyarakat. Kata penyair Arab zaman dulu bilang apa? Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa anhun nasu qad malu ila man laisa indahu malu. Ini bahasa syair ini. Saya melihat orang-orang itu sudah mulai condong, cenderung kemana? Kepada orang-orang yang punya harta. Adapun orang yang tak punya harta, mereka rame-rame untuk berpaling dari dirinya. Jadi baiknya itu kenapa? Ada fulus. Ada fulus,
abang sayang. Mafi fulus, abang tendang. Ramahnya karena ini. Ramah sales. Ya, ramahnya ramah sales dan marketing. Atharah, egois. Yang dipentingkan hanyalah jatah gue berapa. Kamu nyungsep, kamu harga cabai naik, kamu nggak bisa makan, gajimu dikit, emang gue pikirin. Yang penting jatah saya masuk. Peduli dia. Sudah, athar dia sendiri. Kalau sudah watak ini muncul di tengah masyarakat, Rasulullah bilang apa tadi? Umurun tunkirunaha. Ada perkara-perkara yang dilahirkan dari sini yang kalian semua tidak akan suka. Lahir dari egois apa? Kejahatan. Sudah. Yang lahir apa? Mental premanisme. Semua berebut lapak parkiran. Ego. Lingkup suami istri ada banyak. Istri ego dengan polanya dia. Suami ego dengan polanya dia sendiri. Anak nggak tahu jalan kemana dia. Akhirnya dia mencari tempat yang nyaman menurut dia. Istri nanya suami, ngamuk. Suami nanya istrinya ngamuk, ditegur suami. Gitulah. Terus menikah buat apa? Buat apa? Kalau saya lagi butuh sama kamu. Nah lo, ya kan? Kalau lagi butuh, waduh baik. Butuh apa? Butuh segala macam. Butuh duitnya. Sudah semua. Kalau butuh baik. Kalau nggak butuh, waduh. Habis tuh suaminya dimaki-maki. Istrinya dimaki-maki. Egois, semua egois. Kemungkaran di mana-mana. Ya kan tadi itu ego, Mas, sholatmu salah. Udah urus sholat sendiri deh, jangan urusin sholatnya orang. Sahabat bertanya, kalau kondisi itu muncul apa solusinya? Seakan-akan Rasulullah mengatakan, kamu jangan terpengaruh dengan arus keburukan itu. Yang penting apa? Yang penting kamu lakukan kewajiban kamu. Tu'addunal haq, lakukan kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia, dan kewajiban kepada binatang, bukan manusia. Lakukan kewajiban. Ada seorang sahabat datang bertemu Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha untuk berbuat baik sama saudaraku. Aku sudah berusaha untuk silaturahim ke dia, tapi dia justru aku dimaki-maki sama dia, aku dicaci sama dia. Setiap kali aku mau silaturahim ke dia, malah aku dimaki-maki. Rasulullah bilang apa? Jika yang engkau ucapkan itu benar, maka kamu mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dari Allah. Lakukan terus apa yang kamu perbuat. Jangan peduli omongan makian dia. Adapun dia, seakan-akan kamu melempar di muka dia itu pasir yang panas, kamu lempar muka panas. Artinya apa? Dia dapat kejahatan dan keburukan, dosa. Kamu akan dapat pahala. Jangan pedulikan cacian orang yang mencaci, hinaan orang yang menghina. Biarkan anjing itu menggonggong karena dia memang anjing. Kamu manusia. Lewat aja memang anjing. Terus kamu pusing dengan anjing yang menggonggong. Enggak lewat-lewat, Mas. Udah lewat aja, udah gak anjing. Dibiarin, Pak. Dengerin omongan orang, enggak selesai, Pak.
Kata Imam Syafi'i apa? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu satu perkara yang kamu nggak akan bisa mencapainya. Omongan Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keinginan manusia itu satu tujuan yang nggak akan bisa Anda capai. Keinginan yang nggak akan bisa Anda capai. Anda dengerin omongan orang karena nggak enak sama dia, karena takut diomelin, karena takut dimaki-maki. Kamu lakukan ini, besok kamu diomelin yang sisi lain. Kamu lakukan yang ini, ngomel lagi dia sisi yang lain. Yang benar yang mana? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Salah semua kamu. Minum air putih. Kenapa saya dikasih air nggak dingin begini? Kasih air dingin. Kenapa saya dikasih air dingin? Kasih air hangat. Kenapa saya dikasih air hangat? Kalau air hangat itu teh. Kasih teh. Kenapa? Ya nggak ada yang benar, terus salah terus. Inilah orang. Terus kata Rasulullah apa? Tu'addunal haqq. Kamu lakukan sudah kewajiban kamu sama Allah. Selama kamu tahu ini benar, ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini kewajiban saya terhadap sesama manusia, saya kerjakan. Anda suka, nggak ada, alhamdulillah. Anda tidak suka, nggak ada masalah. Yang penting saya tidak mengambil hak Anda, saya tidak mengambil kehormatan Anda, nggak menginjak-injak Anda. Jalan saja. Lalu yang kedua apa? Minta saja sama Allah atas hak kamu. Jangan minta sama manusia. Serahkan semua urusan Anda kepada Allahu Samad. Allah tempat bergantung. Gantungkan semua urusan Anda sama Allah, jangan sama manusia. Mau minta apa? Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta sama Allah. Minta tolong sama Allah. Berlindung sama manusia. Sama kok sama saya. Yang penting kita berbuat baik sama dia. Minta sama Allah. Lihat ini rumusnya. Jangan terpengaruh dengan arus gelombang sebuah kejahatan orang. Ya, sampai di sini yang bisa kita jelaskan. Kita akan jawab pertanyaan. Iya, ada pertanyaan bagus di sini. Bolehkah setelah berdoa mengangkat tangan lalu mengusap wajah? Ya, berdoa dengan mengangkat tangan. Berdoa mengangkat tangan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu kiat doa dikabulkan. Jadi saya lupa redaksi hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan jika seseorang berdoa dengan mengangkat tangan, maka Allah malu untuk membiarkan tangan dia itu terlepas tanpa dikabulkan. Jadi di antara, bukan satu-satunya, bukan setiap orang ngangkat doanya mesti dikabulin, enggak, masih banyak lagi kiatnya. Jangan ngelihat satu doang. Emang sayur asem bisa jadi dengan pakai asem doang? Ya enggak, masih banyak bumbu-bumbu yang lain, kan gitu kan? Nah itulah. Jadi ini salah satu kiat agar doa dikabulkan. Kemudian ini secara umum. Lalu bagaimana dengan mengusap wajah? Nah, disebutkan hadis tentang mengusap wajah. Di Bulughul Maram disebutkan adab tentang berdoa itu. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis yang bicara tentang mengusap wajah ini hadisnya dhaif, lemah.
Dan itu disebutkan sama Imam Ibnu Hajar dan para ulama juga mengatakan hadisnya lemah. Jadi kalau habis berdoa karena hadisnya lemah, maka kita tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Yang dianjurkan untuk mengusap anggota tubuh itu ketika kita mau tidur. Itu dianjurkan. Dalam posisi sudah tiduran, kemudian kita membuka kedua telapak tangan kita seperti orang mau berdoa, lalu kita ditiup dulu, bukan habis baca ditiup. Ini khusus mau tidur ya, ditiup dulu, ditiup gitu, lalu membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu diusap kepalanya dulu, wajahnya, kemudian tubuh yang bisa diusap, karena kan posisinya tiduran. Sudah Anda tidur, dan insya Allah sepanjang malam berada dalam lindungan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau suami, anak, kerabat tidak mau ibadah, lalu saya beritahu tetapi tidak mau dengar, bolehkah saya marah? Bukankah Allah bolehkan membenci karena Allah, membenci atau mencintai karena Allah, marah karena Allah? Ya, bagus pertanyaannya. Menyikapi keluarga yang tidak taat kepada Allah, bagaimana sikap kita? Pertama, jangan putus asa untuk mengajak dia. Terus aja, jangan putus asa. Jangan sekali, 2 kali negor, kemudian sudah saya kasih tahu tapi nggak mau. Jangan putus asa. Terus jangan bosen. Diomelin, digentak, biasa. Itu lumrah. Orang naik sepeda itu dulu mesti jatuh. Ya, belajar motor itu dulu mesti nabrak. Belajar mobil mesti nyundul. Begitulah. Orang belajar manjat itu pernah jatuh. Begitu seterusnya. Tidak ada orang tahu-tahu jagoan itu, tidak ada. Ya, Jet Li itu dulu bonyok duluan sebelum jadi Jet Li kan itu. Nah, gitu kan. Ya ini. Jadi jangan putus asa untuk mengajak dia. Yang kedua, jangan pula lupa untuk selalu mendoakan mereka. Ya. Kemudian sisi lain yang berkaitan dengan marah. Makanya tadi saya tekankan berulang-ulang. Marah yang dilarang itu apa? Marah yang munculnya dari hawa nafsu. Ini yang saya maksud. Jadi kenapa? Karena memang ada marah yang memang dibolehkan. Marah apa? Marah karena Allah. Benci karena Allah. Suka karena Allah. Cinta karena Allah. Sayang karena Allah. Apa bentuknya? Kita melihat orang berbuat maksiat, maka kita marah karena Allah. Kita membenci dia karena Allah. Maksudnya apa? Kita membenci dia karena maksiatnya. Kita tidak suka dia karena maksiatnya. Ada orang menghina umpama, apa itu sholat nunggang-nungging gak ada hasilnya. Kita marah di situ. Bolehkah kita marah di situ? Sangat boleh. Malah kita harus marah. Kenapa? Syariat Islam diinjak-injak. Kita boleh marah di situ. Al-Quran diinjak-injak, ya kita harus marah di situ. Karena Al-Quran diinjak-injak. Tapi marahnya bagaimana? Marah yang tidak menimbulkan kemadharatan pada orang lain pula. Ya, tidak ngerusak orang lain pula. Kita marahnya sama dia, tapi jangan sampai orang lain yang jadi kurban. Kalau dia keluarga kita, anak Anda, umpama suami atau istri maksiat, terus Anda marah sama dia. Marah itu apa? Menunjukkan ketegasan Anda. Dengan cara apa? Diusir umpama. Jangan tidur sini. Tidak, karena itu tanggung jawab Anda loh. Ya, tanggung jawab Anda itu. Kalau Anda marah sama suami Anda, berarti Anda artinya apa?
Artinya apa? Wassalam. Cerai. Kan gitu kan? Tapi kalau Anda tidak suka, benci dengan kemaksiatan dia, ya wajar, harus di hati kita harus. Lah terus bagaimana? Ini orang yang di bawah wilayah kekuasaan kita. Untuk apa? Untuk kita bentuk dia, untuk kita arahkan dia, untuk kita bina dia, untuk kita nasihati dia sekuat tenaga. Ya. Jawaban kita. Oh ini pertanyaan panjang banget ini. Ini kayaknya diniatin nulis dari rumah ini. Nanti dulu deh yang singkat-singkat dulu. Berdosakah saya karena takut jijik pada kucing? Karena kucing adalah enggak lah. Nah, kucing binatang kesayangan Rasulullah. Kagak juga, siapa yang bilang? Kesayangan Abu Hurairah yang ya, makanya disebut Abu Hurairah. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Saya sudah sabar, berusaha jadi orang sabar, tapi kenapa kalau suami saya bisa marah. Orang sabar itu bukan di mulut. Kalau Anda bilang saya sudah sabar, berarti nggak sabar kamu. Berarti ibu nggak sabar. Kenapa? Orang sabar itu nggak diomongin, ya kan? Emang sabar ngomong? Enggak. Sabar dari mana? Dari perilaku yang muncul. Suami Anda marah-marah, nggak perlu diucapkan dengan kata-kata bahwa Anda sabar. Terus tunjukkan dengan perilaku. Perilaku apa? Ya lemah lembut, kebaikan. Karena keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Keburukan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kan? Walaupun kebaikan Anda dibalas dengan keburukan, nggak ada masalah. Biarin aja. Itulah ujian untuk membangun sebuah kesabaran dalam jiwa kita. Sama juga dengan ikhlas. Saya ikhlas loh, bener saya ikhlas. Berarti nggak ikhlas kamu. Kalau Anda ikhlas nggak ngomong. Ya, ini perbuatan hati semuanya. Jika setiap agama ingin pemimpin di kota ini yang seagama dengan kita, bagaimana kita menyikapi seperti yang sudah kita lihat sekarang ini? Bagaimana kita mau bersatu? Bukankah kita harus saling menghargai satu sama lain? Dalam setiap agama pun ada pembelajaran itu kan? Kok ada kannya? Ini jangan bikin gaduh-gaduh. Anda mau bikin gaduh-gaduh, ini pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya mau bikin gaduh-gaduh. Ada pare, ada yang pahit, ada yang tempe, yang tahu. Ini Anda mau bikin gaduh-gaduh ini namanya. Ya, jangan dicampur adukkan. Semua punya prinsip yang harus didudukkan masing-masing. Ya, masalah menghargai, prinsip saling menghargai. Ini masalah sendiri. Kemudian masalah kepemimpinan, ini masalah sendiri. Jangan diaduk jadi satu, menjadi satu adonan. Ini kacau balau semuanya. Masalah menghargai, Islam yang punya konsepnya. Saya katakan Islam yang punya konsep. Justru agama lain yang tak punya konsep. Loh, dari mana? Dari sejarah dulu. Dari zaman sejarah dulu. Sampai saat ini kalau mau kita ungkap, tidak ada agama lain selain Islam yang punya konsep saling menghargai, tidak ada. Yang punya konsep saling menghargai itu hanya Islam. Yahudi tidak akan punya prinsip saling menghargai. Kalau Yahudi punya prinsip menghargai, umat Islam tak akan dibantai di Palestina, Pak. Kalau Nasrani punya sifat menghargai, umat Islam yang ada di Eropa, yang di barat situ, mereka akan hidup tenang dalam beribadah. Kenapa umat Islam di Perancis nggak boleh mendirikan sholat, yang di Rusia nggak boleh? Hah? Kenapa? Mereka nggak punya konsep menghargai, omong kosong. Kalau
agama selain Islam itu punya prinsip menghargai? Tak ada. Mau agama apa? Hindu, Buddha, nggak usah jauh ke negeri lain. Tuh di Bali umat Islam nggak boleh pakai jilbab, dilarang. Susah mau mendirikan masjid di Bali itu. Nggak usah jauh-jauh Anda memandang. Ini ngelihatnya Anda ini kacamata dari mana? Ayo sebutkan sama saya. Pakai konsep apa Anda mengatakan agama non-Islam punya sifat menghargai? Nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda punya sifat, orang non-Muslim punya sifat menghargai, kenapa umat Islam di Irian itu dibantai? Kenapa? Mau cari agama apa? Syiah. Yang dikatakan agama paling bagus. Dari zaman dulu biang kerok kejahatan itu siapa? Syiah. Yang menghancurkan kerajaan Turki Utsmani itu siapa? Mongol alias Chinese. Mana yang dia bilang, Pak, Ibu? Pelajari sejarah. Satu-satunya yang menghargai orang itu Islam. Rasulullah SAW, beliau sebelum berperang itu berpesan kepada seluruh sahabat. Apa? Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang tak pernah ikut dalam berperang, jangan membunuh orang yang lagi ibadah di tempat peribadatannya, jangan kamu cabut rumput-rumput mereka, jangan kamu tebang itu pohon-pohon. Ajaran mana yang seperti ini? Baca kisah Abu Ubaidah ketika menaklukkan Damaskus, Suria, ketika di bawah penjajahan Romawi, Yahudi dan Nasrani. Baca waktu Amr bin As menaklukkan Mesir dan Afrika. Bagaimana itu Uqbah bin Nafi'. Bagaimana para sahabat Abdullah bin Abi Sarh ketika menaklukkan Afrika, Tunis. Baca dong, mereka itu Yahudi Nasrani. Apakah mereka, para sahabat ini membantai, tak memberikan kesempatan mereka untuk beribadah? Para sahabat ini masuk tanpa perang, damai disambut di pintu gerbang di Afrika tanpa perang. Perangnya cuma beberapa kali aja, sedikit. Sisanya disambut di pintu gerbang. Baca sejarahnya. Islam yang menghargai semuanya. Islam membiarkan lakum dinukum. Ini ya tuh. Yang kedua, tapi kami jangan diusik-usik. Saya biarkan kamu di kota Madinah waktu Rasulullah datang, dibuat piagam Madinah. Apa bunyi piagam Madinah? Membiarkan Yahudi-Yahudi suku Nadir, suku Kainuka, suku Mustalik dibiarkan oleh Rasulullah untuk beribadah sesuai selera kamu. Di mana? Di Madinah. Tapi saya jangan diusik. Tapi tahun ketiga mereka musik-musik Rasulullah. Mereka bikin konspirasi kejahatan untuk membunuh Rasulullah. Terus Rasulullah diam. Diusir kamu oleh Rasulullah. Kamu pergi saja. Diusir sama Nabi. Jangan usik-usik kami biarkan kamu. Kita hidup, kamu hidup dengan cara kamu, saya hidup dengan cara saya. Lakum dinukum. Ini Islam. Kemudian sisi yang kedua, kepemimpinan. Masa orang yang mengurusi umat Islam non-Muslim? Logika dari mana? Nggak bisa dong, ini urusan saya. Ini rumah tangga umat Islam. Yang mengurusi siapa? Umat Islam. Mau nyari ayat Quran? Banyak, bukan Al-Ma'idah 51 saja. Setumpuk ayat Al-Quran yang bicara masalah itu. Jangan diaduk-aduk dengan dasar kebersamaan. Ya, ini mau bikin gaduh-gaduh namanya. Kalau gaduh-gaduh buat makan enak.
Tapi gado-gado dalam prinsip akidah ngawur namanya. Ya, Islam ini agama indah. Indah sekali Islam. Kepemimpinan di bawah Islam mulia. Baca sejarah ketika para sahabat menaklukkan Syam di bawah kekuasaan Romawi. Apa kata penduduk Damaskus dan kata penduduk Halab pada waktu itu? Kami tak pernah hidup bahagia kecuali di bawah naungan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.